Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau speaker jerot ya? Luar kamu. Butut menjerotnya. Komik kita bisa. Nikmat. Ada dua. Kita mau keluar ya. Kita mau keluar. Yang keluar mana? Nah, kita mau keluar. Ya. Jika mau kita tunggu dulu. Iya. Cek. Nah, gitu sih. Kita mau keluar. Ya, biasa sedikit. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Allah Ta'ala fi kitabih karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi bayyinatin minal huda wal furqan. Wa ba'du. Jamaah muslimin, jamaah Masjid Al-Anhar, jamaah kuliah subuh, rahimakumullah. Sebuah kehormatan bagi saya bisa ngisi pengajian di sini. Isi 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu lah, rame-rame ini bukan lebih 10 tahun lah. Baru sekarang bisa ngisi lagi ngaji di sini. Karena memang jamaahnya kebanyakan jamaah Masjid Jami Al-Huda. Jadi tahsil hasil kalau ngaji di Al-Huda ya sama seperti ngaji di Al-Anhar. Terima kasih Kang Asep, Pak Ustaz Ngaji Batu. Ada sahabat saya Kang Dede. Siap. Kayak Pak Ade nih, Pak Kades. Pak Kades betul? Masya Allah. Adina Pak Kades aja. Bapak Ibu sekalian, TNDD itu alumni. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada musibah yang paling besar kata Rasulullah. Ayu musibatin. Musibah yang besar adalah min dihari Ramadan, ditinggal bulan Ramadan. Dalam hadis itu doib ya hadisnya, tapi untuk fadilah amal kita bisa disampaikan bahwa bakatis samaku fil bahri wat tuyur fil hawa wal ashjar wal jibal. Ikan-ikan pada menangis, pepohonan menangis, hatta at-tuyur, burung-burung yang di angkasa menangis, pepohonan menangis, gunung pun menangis. Kenapa? Karena mau ditinggal bulan Ramadan, mendihadir Ramadan. Mungkin bedanya tipis-tipis lah. Lamun lauk jeri, manuk jeri, urama datang lebaran itu mah. Bedanya seetik bedanya. Itu mah jeri, urama seri gitu. Nah sama hiji ganti baju baru, yang kedua berang bisa uduh, bisa ngopi kan gitu ya. Kemudian yang ketiga bisa capai rahim gitu. Tapi bagi makhluk-makhluk yang lain selain manusia atau kita semua mudah-mudahan orang yang beriman bahwa ditinggalkan Ramadan adalah sebuah musibah. Sebuah musibah. Lalu apa saja ada di Ramadan yang menjadi sebuah karunia bagi kita semua? Bagi orang yang beriman di Ramadan ada tarawih. Bagi orang yang beriman di Ramadan ada tadarus bersama. Tadarus itu wajar musyawarah. Kalau darsun belajar, kalau tadarus saling belajar. Kalau itu baca, seorang membaca, kemudian yang lain ngabandungan kan, dikoreksi itunya, tajwidnya, misalnya sifatul huruf, kemudian makharijul hurufnya dipelajari. Itu tadarus namanya. Lo menggunceng itu pada masing-masing itu karena ngadaras. Ya tadarus ya ngadarus harus hanya ada di bulan Ramadan, tarawih hanya di bulan Ramadan. Bahkan di ujung Ramadan ada THR. Tidak ada tunjangan hari Agustus lah. Tunjangan hari Januari enggak ada. Tunjangan hari raya, dan hari raya adalah hari raya Idul Fitri. Itu keunggulan secara fisik gitu kan. Keunggulan secara psikis di Ramadan itu ada 3 keunggulan yang
bisa menggodok kita semua itu, mencerdaskan kita. Di Ramadan itu bisa mencerdaskan spiritual, yang kedua bisa mencerdaskan emosional, dan yang ketiga bisa mencerdaskan sosial. Itu hanya ada di Ramadan. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan, melahirkan kecerdasan spiritual? Kecerdasan spiritual itu di akhir Ramadan ini, di Ramadan ada Lailatul Qadar yang tidak ada di bulan-bulan lain. Lailatul Qadar itu, lalu apa beda Lailatul Qadar dengan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr? Letak itu lebih baik daripada 1000 bulan. Baik kita lihat asbabun nuzul tentang min alfi syahrin atau alfi syahr, sejarahnya gimana. Satu saat Rasulullah sedang ngaji seperti ini, tiba-tiba Rasulullah tersenyum sendiri. Ada sahabat bertanya, "Bimana ya Rasulullah tabki?" Kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Oh enggak, katanya, saya lihat di surga itu para nabi masuk ke surga lalu bawa pasukan ribuan perang. Nabi ini, Rasul ini, tapi ada seorang nabi yang masuk ke surganya sendiri, dia bawa pedang. Maka doang seorang mau bedok, mau golok. Duga tidak mereka surganya. Duga ekteksi. Mau pedang, Nabi tersenyum. Oh gitu ya, itu sejarah gimana? Kalau yang lain bawa umat-umat, ini Nabi sendiri. Ada Nabi. Namanya Nabi itu Sam'un al-Ghazi atau Samson. Makanya ada film Samson Jago Betawi. Samson Jago Betawi itu gagal sakti mandraguna Elena dicabut bulu kelek kan dia. Jadi presetnya sedikit itu. Ini ada sahabat Nabi namanya Sam'un al-Ghazi. Sam'un al-Ghazi itu kerjanya amar ma'ruf nahi munkar, ngebantai perjudian, pelacuran, pemurtadan, nyembah tapekong, patung, dihantam oleh Sam'un al-Ghazi. Dia punya senjatanya rahang ontak. Sekali ngebantai itu kena maut gitu. Kerjaannya gitu aja, umurnya ratusan tahun, awaknya jago badak gagah. Ada sebuah kerajaan yang diinstruksi oleh rajanya menyembah berhala patung. Tapi habis itu diluluhlantarkan sama Sam'un al-Ghazi. Raja kesal, tembak saja, kirim pasukan 1 peloton, diserang ke rumahnya dengan senjata itu, seret, tinggal bangke. Ada laporan kerajaan, waduh, gagah jelema itu, pasang deh pasukan, 2 peloton mati juga. Wah ini bahaya ini, kalau diantem ini bahaya ini. Coba lobby siapa sih orang yang paling dekat dengan Sam'un al-Ghazi? Ya nggak ada lain kecuali istrinya. Rantai besi di bawah, sekali nggak pegang. Dari mana cilukunu, teman-teman ting, aku udah kesalahan kita nggak ada lagi ya. Naas nakaula siana kaula kubu. Sebab Sam'un al-Ghazi mah rambutnya sampai karena tangan. Namun si Udin mah di mana sih kita? Si Didin mana? Cana naon si Didin mah pono ka sabieu. Sam'un al-Ghazi mah nama ya tuh. Didin enggak dia sama dia. Din. Kere benar. Sam'un al-Ghazi digunting rambutnya 4 lambar, dipakai benggel tangan, kaki. Perbak buta habis itu salah ya. Ini cina makin dibuka kok acara yang menjengkan ilmu ya cina. Itu bisa dibuka. Baru bebeja pasukan raja. Diboyong, dibawa kita Sam'un al-Ghazi. Kurang menteri otak tangan. Dipungkut tiang, dikadek, dibacok, dicolok socana, bibirna, royat irungna, dikerut. Lalu disebut, ya Allah, saumpamina abdi jaga di Allah seandainya sehat walafiat saya seperti biasa, saya akan dakwah amar ma'ruf nahi munkar selama 1000 bulan. Gitu ceritanya. Saya nadar ya Allah, seandainya saya sembuh daripada
siksaan raja yang murtad ini, saya akan amar ma'ruf nahi munkar, saya akan habiskan itu patung-patung termasuk istana raja. Selama 1000 bulan saya akan tidak henti-hentinya amar ma'ruf nahi munkar. Datanglah wahyu, diinjaklah bumi, kemudian putus semuanya, sehat lagi terus, 3 bulan cemen lah, gitu kan, dikasih Popeye, wah gitu. Sakali ngadagu eta tiang istana raja terus hancur, pasukan 1000 hancur, sor hancur. Itu janjinya akan amar ma'ruf nahi munkar selama 1000 bulan. Kata Rasulullah, bagi umat saya, bagi umatku nggak usah amar ma'ruf nahi munkar, membantai kemungkaran selama 1000 bulan. Cukup 10 terakhir Ramadan duduk di masjid i'tikaf Lailatul Qadar sama dengan ibadah 1000 bulan. Alhamdulillah. Itu hebatnya umat Rasulullah SAW, diberikan keunggulan. Tapi tidak satu di masjidnya canggih, beda di Jawa Bahari, balik kotor, balik gaplek, balik nonton TV, tilu jam yang kuatan, dibandingin, aduh. Al-mu'minu fil masjidi kas-samaki fil ma'i wal munafiqu fil masjidi katwair fil qopas. Orang mukmin berada di masjid bagaikan ikan berenang di air, bertahan dan bertahan laut. Madinah cai mukmin dia Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan ada qiyamul lail, di bulan Ramadan ayat qiraatul Quran. Mari kita biasakan di luar Ramadan. Di luar Ramadan, kata hadis Siti Aisyah, saya diperintahkan salat malam 11 rakaat di Ramadan dan di luar Ramadan. Meskipun ada ulama lain, kalau 11 rakaat tahajud, kalau tarawih 23 rakaat. Oke lah, masalah perdebatan itu udah nabi kiamat mau beres. Lain kok benar-benar dan dengar kepengen bagi anu mana, bagi 11, bagi 23 kita ya nama. Tuh harus lah, harus yang goreng saya tak tarawih kacau saya. Ada dia. Jadi di luar Ramadan, di luar Ramadan 11 rakaat kata Siti Aisyah. Kita lanjutkan. Tuh bisa cenah bisa 2 rakaat atau sete. 2 rakaat. 2 rakaat cenah capek. Hiji atau hiji sete rakaat ulang teuing. Begitu teh, nggak harus rapi. Witir baru ganjil hiji, 3, 7, 5 dilewatku. Hiji, 3, 7, 8, 11. Ngan rata-rata hiji, 3, 11. Ya hiji gitu. Biasakan lamun sok tarawih di Ramadan, tahajud atau dengan witir di luar Ramadan. Membentuk kecerdasan itu apa makna kecerdasan itu? Merebut dan menjemput rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerdas mencari waktu, cerdas mencuri kesempatan meskipun ada waktu-waktu lain untuk membentuk kecerdasan spiritual itu. Misalnya antara Adan dan Omar itu ada satu ijabah, itu kecerdasan spiritual. Duduk di antara 2 khutbah itu kecerdasan spiritual. Berdoa fi kulli duburi sholatin, setiap selesai sholat fardu itu ada satu ijabah. Kita cari saat-saat ijabah. Itu samarangan ngadoa. Ulah guru kan we ini mau balita. Kenapa? Wa anna ajibi, apa yang memberikan pahala dan apa yang tahu. Nah, karena Allah yang berikan pahala, di situ akan terbentuk kepribadian, sebuah karakter emosinya terjaga dan tertata. Emosi apa? Emosi lupa-lupa. Ada emosi berkonotasi amarah, ada emosi yang berlebihan syahwat, syahwat ke laki-laki atau syahwat ke perempuan atau syahwat ke belanja atau syahwat ke COD, itu syahwat juga itu sebenarnya. Syahwat ingin mengejar sesuatu tapi apa daya tangan tak sampai, memaksakan kehendak, itu syahwat juga. Syahwat itu dan keinginan hawa yang berlebihan.
itu syahwat. Kalau tidak dijaga, kalau tidak ditata, itu bahaya. Kenapa? Sebab rata-rata innan nafsa la'amaratun bisu'i. Nafsu itu pasti mengajaknya kepada kejelekan. Hanya dengan puasa kita sabar. Sekarang kita tadi sahur jam 4.31. Apa itunya? Imsaknya. Kita buka nanti jam 6 lebih 2 menit. Kita menjaga itu. Lain dengan kita. Urusan kita mata boleh ningali roti, ningali sabun di WC dengan yang ngalangkot sabun ya Pak sabun. Tadi kan serang capi tapi jeding juga roti serang capi lalu bukan hawa nafsu kita jaga itu. Nah emosi kita jaga, ditata kapan harus buka, kapan harus ngopi, itu terjaga. Makanya ada efek karena terjaga dengan tertib. Datanglah hadis Rasulullah SAW, as-saumu as-saumu syihatul, puasa itu sehat. Kenapa sehat? Karena terjaga dan tertata. Kapan makan, kapan buka, kapan iftar, kapan buka, itu terjaga, rutin terjaganya. Terjaga rutin sehat. Kenapa kita sakit tamu? Asal khoti arti alil atimah, pokok paling mendasar penyakit itu dari makanan. Makanan kita tidak tertib, makanan kita tidak tertata. Kapan saja jam 8 ngopi, cadah nambah jam 11, isukna jam genap kupat tahu ngopi jam 11. Karena tidak tertata rapi, muncul penyakit lambung. Puasa enggak. Kenapa? Jamnya sama. Geus nakal kita mina tobas kejo ngadeng hobok gitu. Padahal bisa wae ngomong nyari ke kamar apa entah tadi spiritual sudah terlatih. Itu hebatnya melatih puasa. Puasa itu bisa melatih kecerdasan emosional. Emosi tertata kenapa? Karena syahwatnya lemah. Kenapa syahwatnya lemah? Karena makanan nutrisinya tidak masuk. Kan gitu, nutrisi tidak masuk, syahwat lemah, setan nggak bisa mentas, setan nggak bisa nyebrang karena syahwatnya melongoy. Syahwat kuat, setan nyebrangnya kuat juga cepat. Setan nyebrang, syahwat diterima sama syahwat, reaksinya adalah itu reaksinya. Karena setan masuk ke dalam qalb, ke hati, berjalan madami bersama darah naik kalur, mata tina laur naik karena corong na urat tadi, tina urat tadi keluar karena corong panon, mata ngomong pantang rambut eta setan masuk eta. Tina setan burung karena panon dibelagat jago aing gitu nya. Tong hiji-hiji 5 anak wae gitu deui geus kana cerok. Di rumah tinggal ngacok 5 anak atau hiji-hiji siap baik sok kali mah kadek aing dalu kadek tengah kadek tengah aing mami bingung itu nafsu amar terbisu. Sejarahnya kenapa? Sejarahnya ketika Allah lama khalaqtul aqla, ketika Allah menciptakan akal, selesai akal ciptaan akbil gini kok, kemudian akbil balik lagi. Wah, Masya Allah, ma khalaqtu khalqan asminka. Tidak ada makhluk yang paling gagal, yang paling nurut kecuali engkau ya akal. Selamat akal. Ketika kemudian Allah menciptakan nafsu, ya nafsu. Kalau akal ditanya tadi, ya aklu man ana wa man anta, wa ya akal sekarang kau siapa aku. Kata akal, anta rabbi wa ana abdun dhaifun, kau Tuhanku, semata apa hambamu yang lemah. Oke, selesai. Tapi ketika nafsu diciptakan oleh Allah, ya akka, ya nafsu, adbiri, balik kali itu, tengawaro, wakbili kali tengawaro, sumau idha, udhiba, disiksa itu nafsu, udhiba, fi naril har, Allah siksa nafsu di neraka panas 100 tahun, wa fi naril bar, di neraka dingin 100 tahun, Allah siksa. Itu asal-asal Allah angkat. Ditanya kembali, man ana wa man anta, ana wa ana, anta wa anta, lu gua. Emang gua pikirin disiksa Allah binaril ju' wal atas,
disiksa pada neraka lapar dan dahaga, lulus, tidak bisa bala kaya. Kemudian Allah angkat, lalu Allah tanya, summa akarat, lalu yang aku, ya nafsu man ana wa man anta, siapa kau dan siapa aku? Kata nafsu, ana abdun daibun wa anta rabbi. Baru si nafsu mengakui setelah disiksa di lapar dan dahaga. Oleh karena itu diwajibkanlah puasa kepada kita bukan untuk membunuh hawa nafsu, tapi mengendalikan hawa nafsu. Tidak akan bisa dibunuh hawa nafsu, sebab nafsu adalah potensi diri yang ada dalam diri manusia. Potensi yang ada di manusia itu akal, nafsu, itu ada potensi. Itu bisa dihapuskan. Sebab ada nafsu yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, wahai nafsu yang tenang, itu irja'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Jadi ada nafsu amarah, lawamah, ada nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah yang bisa pelihara. Nafsu makan, nafsu tidur, nafsu kawin, semuanya pakai nafsu, tapi itu nafsu mutmainnah. Lanjut, kemudian yang ketiga adalah puasa bisa mencerdaskan kecerdasan emosional, sosial, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan sosial. Apa membentuk kecerdasan sosial? Saum itu lapar, saum itu dahaga. Sok tanpa kurang sih jauh. Lapar, dahaga, ulang di batas waktu 3 jam minum, 4 jam minum. Buah-buah tatangga orang, dulu orang, di kolong jambatan, di Palestina. Sekarang ini jalur Gaza nggak bisa masuk pasokan makanan. 3 hari dia cari makan. Urang mal teu minum mulai mudah minum. Tetangga kita orang-orang miskin, kaum duafa, bangsa Palestina, dia tidak makannya, benar-benar tidak ada makanan. Muncullah sikap care, rasa solidaritas kita, ingin memberi. Makanya di penghujung Ramadan itu ada zakat. Ada zakat. Tanggal 1 Syawal ada hari raya, hari bunga-bunga, hari pesta. Kenapa disunahkan zakat itu di akhir Ramadan, atau kalau diminus oleh Mufezir Hakmin juga, supaya paling tidak, kalaupun tidak tiap hari, cik hari tangan di Syawal mah kabeh kudu seuri, kabeh kudu bunga, kabeh kudu boga beas. Makanya bagilah zakat fitrah. Jadi tekaji hari raya Idul Fitri lamun tangan tedangan teu boga beas, tekaji hari raya Idul Fitri lebaran lamun tangan teu boga dahareun, ditekaji Idul Fitri. Makanya di penghujung Ramadan ada zakat fitrah, manifestasi daripada kecerdasan sosial, berbagi dengan sesama gitu jawab. Jadi mudah-mudahan 3 kecerdasan ini kita bisa raih, lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sesama, peduli dengan sesama. Entong sok cek sunama ulah sok getas harupateun, entong sok kejot borosot, nanti kudu lulus jejer lihat tali, minta paling tukang gosip sih, lulus jejer lihat tali luar kandungan lahir Aisan. Sing apa ti filosofi mancing dengan mancing lele wedeng. Ya lulus jejer lihat tali, lulus jejernya lep, dari potong tuh 10 kilo ya lep dah. Lihat tali nanti terpegat, asal bisa ngamain genana. Tahiru teh gitu jengnya harapan budak ora kudu kumaha, yang harapan nunggu diamak kudu kumaha, yang harapan kolot, yang harapan pamajikan kudu kumaha, yang harapan salki nu goreng adat kudu kumaha. Leuweus jejer lihat tali di atas. Kitu maksudna eta bahasa kolot, leuweus jejer lihat
tali luhur kandungan lahir, aisan ulah kejot, borosot ulah getas, rupa tengatin orang. Demikian yang dapat disampaikan. Barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, pilih pada Alhamdulillah, kajian pada hari ini sudah disampaikan. Selanjutnya dipersilakan kepada jamaah yang akan menyampaikan pertanyaan. Dipersilakan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Anu kaitan sarang itikaf. Siap. Ya kan di itikaf diusahakan ada di masjid lah gitunya. Cuma batasan itikaf memang harus sehari semalam atau semalam, atau misalnya diam di masjid dari subuh sampai misalnya sampai isyraq, atau dari asar sampai maghrib, itu juga sudah termasuk itikaf begitu. Misalnya dari asar misalnya sampai maghrib diam di masjid gitu kan, zikir, apakah itu dia masuk itikaf gitu? Ya. Atau memang harus satu hari semalam gitu, atau harus semalam gitu? Siap, langsung jawab ya. Jadi pada kan itikaf, gini kayak aja sama rumah itikaf yang lebih gede pak anak domba kampung. Yang kalau tak jangan nyanyi orang itikaf yang bapak alim jadi itikaf aletik aja ayam domba kampung. Itikaf itu diam di masjid walau karena saatan. Meskipun asa semenit, 2 menit, sejam, 2 jam itu itikaf. Dan itikaf itu biaya waktu itu panas. Kapan saja. Mau pada maghrib, pada duhur, pada duha, itikaf itu diam di masjid. Beda kan ada itikaf, ada megat Lailatul Qadar. Itu kan? Itikaf kapan saja, tapi menjemput Lailatul Qadar harus malam hari. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Hatta mata'il fajr, sehingga datang fajar, jadi menjelang subuh. Dari jam berapa? Daripada isya terus. Kapan namanya terserah maunya. Mau 1 jam, mau 2 jam boleh. Itikaf di masjid 1 jam, hayang kacai bui heula ka bumi, ngarokok heula, ngopi heula, tapi niat rek balik deui sah itikaf. Kumaha mun itikaf bari sare sah. Kalau itikaf beri ngopi, beri udut sah. Itikaf beri Lailatul Qadar apa-apa. Cuman kalau bawa udutnya jangan ngopina, ngobrolna, adibidanya di Quran betul. Tapi udut. Itikaf itu berapa menit saja, berapa jam. Termasuk saya ini kita juga belum tidur. Saya belum tidur dari maghrib saya belum tidur. Sok nama itikaf lah gitu. Jawa sapi kakek tak di mobil gitu Mas ya. Jadi kapan saja, jadi itikaf itu kapan saja, cuman kalau menjemput Lailatul Qadar harus malam hari, terutama di 10 terakhir Ramadan, terutama malam-malam ganjil. Ya, cek kami, mana? Ayo sana. Oh, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sholat Lailatul. Kenapa? Sholat Lailatul Qadar. Ada nggak gitu? Ya. Terus yang kedua, Mau ya? maaf ini belum tentang hubungan suami istri. Katanya kalau malam takbiran nggak boleh berhubungan suami istri. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Jangan anus. Kalaman soalnya. Lamun kalaman menang tenan.
Menang teu cenah kikituan malam-malam Idul Qadar, malam Idul Fitri atau Idul Adha boleh. Tidak ada ayat Quran, tidak ada hadis, tidak ada fatwa ulama hukama nu ngalarang. Ngan paling tidak begini, cing atuh sia teh. Paling gitu. Pandai takbiran saya bakal dikituan kan gitu. Meskipun ngan ari hayang-hayang teh teu naon ulun carek napa ayat Quran jelas. Bisa hukum harsul patu harsakum annasyitu. Isi-isimu adalah ladangmu, kebunmu, kebun teh garap, rek dicebor mana, rek dicacar, rek kebun mana, rek dipacu, rek wahai tak kebun mana. Harsul aku. Jadi Quran itu memberikan sebuah kinayah itu kebun. Karena boboga namanya, kebun teh apa? Kebun ngaran lagi, panu garung itu. Anu garingnya teh kurang cai teh. Picu pendawana teh dialirkeun banget. Gitu boleh ya. Yang ada nggak sholatul qadar secara khusus hadis Rasulullah SAW tidak ada. Sholatul qadar. Tapi ada di kitab Mazmu, ada kitab-kitab fikih, fadilah niat sholatul qadar. Saya sendiri tidak mengamalkan sholatul qadar. Saya ingin ada riwayat yang saya terima, riwayat sholatul. Kalau mau sholat mutlak saja, sholatan mutlak atau sholat mutlak. Tapi lebih bagus jadi sholat tasbih. Sholat tasbih itu 4 rakaat, harus 1 rakaat harus menghabiskan tasbih 75 kali. 75 kali 4 300 tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau kalau mau 2 rakaat biasa sholat mutlak, ya sholat mutlak. Ada sih yang mengatakan sholatul qadar, tapi ujung-ujungnya ya sholat sholat mutlak ya. Sholat tasbih 7 sudah tahu sholat tasbih setelah niat Fatihah surah kemudian subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah 15 ruku subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa sallallahu hamidah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah 10 kali, terus sujud subhanallah 10 kali, calik dan sujud subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, sujud lagi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah 10 kali. Pas mau berdiri duduk sebentar, baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah 10 kali, naik ke atas, jumlahkeun Fatihah 15, ruku 10 25, iktidal 10 35, sujud 10 45, duduk dan terus sujud 10 45 55, kemudian sujud lagi 10 65, kemudian sebelum berdiri 10 75. 75 dikali 4 300 baca tasbih, disebut sholat tasbih. Dia itu qadar. 4 rakaat tanpa ya gitu. Saya pribadi 4 rakaat di situ poho. Aja bisa 4 langsung, bisa 2 enggak apa-apa. Kalau 4 tanpa tahiyat awal. Tanpa tahiyat awal langsung tanpa itu sholat tasbih namanya. Itu amalkan yang mana di malam itu qadar sholat tobat. Ada riwayatnya sholat tobat ya. Itu sholat hajat, sholat tahajud, mau istikharah maka. Kalau secara khusus sholatul qadar dalam fatwa fuqaha al-fiqih tidak ada. Kalau ulama tasawuf ada, beda kan ada tasawuf ada fikih. Gitu ya. Masih ada? Finish tujuh wajib. Atau non kalau para sepuh saya na, iya mah soal kabe ceramah itu juga ternyata dah ada kita tulu gitu. Apa itu kesadananya jadi berlebihan nih kepala ini apa itu masukin. Sir kalau patah menjelang Lebaran, punten masukin orang Ariat, Saariat, di mah kalau orang Pasekon lah Pasekon. Kita itu semuanya dulu di sini ada beberapa alumni dan akan sering ngajar di Al-Huda. Mudah-mudahan kita bisa meraih berkah hikmah dan maghfirah bulan Ramadan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.